Jumpa lagi dengan Jos Grab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang tanaman anggur yang sudah berumur atau sudah besar, lalu kita dongkel dan kita pindahkan ke tempat yang baru. Sekaligus ini update daripada video saya sebelumnya, karena ada beberapa rekan kita yang menanyakan tanaman anggur yang dulu kita dongkel dari grounding kita pindahkan ke planter bag, seperti apa hasilnya pada hari ini. Alasan saya untuk memindahkan dari grounding ke planter bag ukuran 200 liter seperti ini, baru kita isi media setengah. Planter bag ini baru segini, media tanamnya masih setengah, adalah untuk mengisi space di tempat ini. Ini di tepi kolam. Jadi saya pindahkan tanaman yang sudah besar ke tempat ini, sehingga proses pembentukannya juga tidak terlalu lama. Saya isi 2 pohon saja, varian Gosvi dan varian Transfigurasi. Seperti ini. Sudah besar pohonnya. Usianya sudah di atas 4 tahun ini. Sudah sampai berkayu dan keras nih batangnya. Sudah berbuah berkali-kali. Jadi tanaman yang sudah besar, lalu kita dongkel dan kita pindahkan, itu tidak mati. Ini media tanamnya tanah dan kompos kita campur, dominan tanah. Dan ini yang saya jadikan topping adalah daun anggur hasil pruning, daunnya saya manfaatkan sebagai topping. Dan ini daun talas dan batang pohon talas. Mengenai manfaatnya untuk pohon talas dan daun talas ini sudah banyak dibahas oleh teman-teman di beberapa video. Tetapi penggunaan kompos di atas ini adalah untuk sebagai topping dan nantinya untuk tambahan pupuk organik juga. Dan kompos daun anggur ini banyak manfaatnya juga untuk tanaman anggur. Seperti ini penampakannya sekarang. Ini varian Transfigurasi. Kita bentuk cabang baru, ini sudah tumbuh. Tunas air di batang tersier ini cabang tersier ya. Yang sedang kita bentuk, tunas airnya kita buang semuanya. Setelah panjangnya 1,20 meter sampai di sini, ujungnya kita potong untuk menahan nutrisi di cabang tersier ini. Nah, cara mencegah bat ini pecah dini sebelum waktunya kita pruning seperti ini. Karena ini tunas air kita buang dari awal secara keseluruhan di depan sini. Kita menyisakan 4 tunas air terujung, minimal 3. Kita lakukan nasal break. Jadi seperti ini penampakannya. Dari sana 1,20 meter kita potong. Tunas air dari depan kita buang semuanya. 4 tunas air terujung kita pelihara, kita lakukan nasal break seperti ini. Contohnya ini, kita nasal break 2 daun, ini pun sama 2 daun, ini 2 daun. Nanti tunas air ini akan tumbuh lagi, kita sisakan 2 daun lagi. Lalu jika bat terujung ini pecah, juga kita potong, kita sisakan 2 daun. Untuk menahan nutrisi dan menabung nutrisi di batang tersier ini. Jadi nanti ketika kita pangkas, nutrisi berada di cabang ini dan potensi membawa bunga lebih tinggi. Karena kalau kita biarkan terlalu memanjang dan kita liarkan, banyak nutrisi yang terbuang. Dan tanaman anggur dominasi apikel, jadi nutrisinya terlalu berada di pucuk. Ini sudah terbentuk 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini seperti ini. Ini yang terujung, ini sekundernya kita potong di sini, bisa terlihat ya. Tersier terujung kita jadikan sekunder terusan. Jadi cabang sekunder terdahulu saya potong di sini, kita membentuk sekunder baru untuk menambah panjang cabang sekunder ini. Seperti ini, seluruh tunas air kita pelihara untuk yang ini. Yang kita jadikan tersier, tunas air kita buang. Yang kita jadikan sekunder terusan, tunas air kita pelihara untuk menjadi cabang tersier ke kiri dan ke kanan di tempat ini.
Rencananya nanti 3,5 meter untuk cabang sekundernya, dari ujung sana sampai sini itu 3,5 meter. Masih agak jauh. Tapi ini sekaligus pembuktian bahwa pohon anggur yang sudah besar ketika kita pindahkan itu tidak mati. Yang pertama, menyisakan akar atau memotong akar di sekeliling pohonnya ini sekitar 50 cm ke atas. Kita potong. Dan waktu pendongkelannya sore hari. Media tanamnya harus dominan tanah supaya tidak berongga, tidak terlalu berongga sehingga nanti gagal tumbuh. Dengan media tanam dominan tanah tanpa kohe dan lainnya, kita dominan tanah, justru pohon hasil dongkelan ini kemungkinannya hidup lebih besar dan terhindar dari kematian. Oke, kita berpindah ke yang sebelah sini. Ini varian Goswi. Juga sudah besar nih pohonnya. Sama, di planter bag 200 liter. Seperti ini penampakannya. Ini juga kita buang tunas airnya dengan cara yang sama seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ini pun juga kita sedang menambah cabang sekunder, menambah pajang untuk cabang sekundernya. Jadi membaharui cabang sekunder supaya produktivitasnya lebih baik dan terbentuk cabang tersier baru, atau istilahnya renewal spur. Seperti ini. Jadi untuk tersier tunas air kita buang seperti itu. Untuk sekunder terusan tunas air kita pelihara seperti ini untuk kita jadikan cabang tersier ke kiri dan ke kanan. Setelah cabang ini panjangnya sesuai yang kita inginkan, nanti ujungnya kita potong supaya nutrisi berpindah ke cabang-cabang tunas air yang akan kita bentuk tersier sehingga proses pembentukannya lebih cepat dan terisi nutrisi sehingga pertumbuhannya vigor. Oke. Jadi seperti itu. Bisa dilihat seperti ini. Untuk pemupukannya untuk fase ini masih NPK seimbang dan PSB. Seperti ini PSB yang kita gunakan. Kita bisa buat sendiri. Untuk teman-teman yang bingung cara pembuatan PSB, bisa dilihat di video saya yang saya upload beberapa waktu yang lalu dengan judul cara membuat PSB dengan berbagai warna. Itu judul videonya adalah membuat PSB. Penggunaan PSB ini kalau kita kocor 200 ml per 10 liter air, kita kocorkan untuk 1 atau 2 tanaman. Kalau kita spray 200 ml per 16 liter air yang kita masukkan ke dalam tangki. Saya sarankan untuk musim hujan kita kocor, kalau musim kemarau bisa kita spray. Kenapa demikian? Kalau musim hujan kita spray menambah kelembapan dan menjadikan jamur makin subur. Jadi kalau musim hujan aplikasinya bisa kita spray. Untuk teman-teman yang baru tahu bahwa PSB itu bisa diaplikasikan dengan 2 cara, yaitu kocor dan spray. Oke, sampai di sini bahwa ini membuktikan bahwa tanaman anggur yang sudah besar, ketika kita dongkel dan kita pindahkan, tanaman ini tidak mati. Yang penting menyisakan akar minimal 50 cm panjangnya sekeliling pohonnya. Kita potong di sana, lalu kita dongkel pada sore hari, lalu kita tanam di media tanam yang baru dengan media dominan tanah. Tidak kita pupuk di tahap awal, setelah daun ini lebih dari 7 baru kita berikan pupuk NPK. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.